بشرى لنا نلنا المنى زال العلاء وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى بشرى لنا نلنا المنى زال العلاء وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى بشرى لنا نلنا المنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumersmiati, SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Sukamulya, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan 41 tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 5. Materi pokok membaca Quran surat Al-Ma'un. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada hari ini oleh Allah kita diberi kesehatan. Sebelum lanjut pelajaran, silakan berdoa dipimpin oleh salah seorang. Duduk siap. Mari kita baca doa Rabbil Jiddi. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, Ibu akan absen dulu. Mungkin di antara kalian ada yang tidak hadir. Angga, Hadir. Nova, Hadir. Neng Haura, Hadir, Bu. Nia Aulia. Alhamdulillah ya, semua pada hadir. Nah, sebelum lanjut, mari kita speaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Masih ingatkah kalian tepuk wudhu? Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil masuk tangan. Umur-umur masuk hidung, masuk muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingatkan ya kepada kalian, tanamkanlah sikap disiplin. Ada yang tahu apa yang disebut disiplin? Tetapi sekolah 40. Nah, itu contoh sikap disiplin
kemegahan dan kesombongan serta sikap menyepelekan orang miskin dan orang fakir. Jadi kita itu harus membantu dan menolong orang miskin atau orang fakir. Terus surat Al-Maun ini pada Al-Quran ini tergolong surat apa? Surat Makiyah karena diturunkannya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi diturunkannya di kota Mekah. Makanya surat Al-Maun ini dinamakan surat Al-Makiyah. Nah, surat Al-Maun surat yang keberapa? Nah, surat Al-Maun ini di dalam Al-Quran ini surat yang ke-107. Nah, ini coba lihat tulisan Arab yang ada di hadapan kalian ini surat apa? Surat Al-Maun. Nah, Ibu akan kaitkan surat Al-Maun ini dengan gambar yang di atas tadi. Apakah kalian sudah bisa membacanya? Sudah. Ada ya? Sudah ada ya? Belum? Ada yang belum? Ada ya? Ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, oleh sebab itu, mari kita baca bersama-sama surat Al-Maun. Ibu dulu membacanya.
kedua, Allah menggambarkan orang yang mendustakan agama ini sebagai orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, bahkan menghardiknya. Nah, ini kandungan surat Al-Maun ayat kedua, yaitu menggambarkan orang yang mendustakan agama, yaitu orang tidak mau memberi bantuan terhadap siapa anak yatim, bahkan mereka itu menghardiknya, ya, yaitu ini kandungan surat Al-Maun ayat kedua. Bentar. Dan silakan baca bersama-sama kandungan surat Al-Maun ayat ketiga. Silakan. Mereka juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan anak miskin dan tidak memiliki kerja sosial. Nah, di sini yang termasuk orang yang mendustakan agama itu tidak mendorong orang lain untuk memberi makan terhadap orang miskin yang tidak memiliki kepedulian sosial. Nah, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Dan yang keempat, Allah memberikan peringatan kepada orang yang lalai dalam sholatnya. Coba beri contoh orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya. Tidak ikhlas. Ada yang berpendapat tidak ikhlas. Nah, orang yang lalai di sini adalah orang yang suka mengakhiri waktu sholat. Misalkan sholat zuhur diakhiri sampai waktu asar. Nah, barusan sholat zuhur, nah sekarang sudah asar lagi. Nah, itu orang yang lalai dalam melaksanakan sholat dan menjalankan sholatnya tidak ikhlas, artinya tidak dengan sepenuh hati. Silakan baca kandungan surat Al-Maun ayat kelima. Nah, isi kandungan surat Al-Maun ayat kelima ini adalah Allah mengancam mereka yang lalai dalam melaksanakan sholatnya dan karena ingin dipuji oleh orang lain, termasuk perbuatan yang tidak ikhlas, yaitu perbuatan ria, ya. Silakan baca nomor 6 kandungan surat Al-Maun. Orang yang ingin dirinya hanya melakukan ibadah sebagai Nah, perhatikan kandungan surat Al-Maun ayat ke-6 ini, orang yang demikian hanya melakukan ibadah sebagai formalitas. Formalitas itu adalah casing di luarnya, ya, tanpa penghayatan dan keikhlasan yang mendalam. Berarti orang tersebut melaksanakan sholat itu ingin dipuji oleh orang lain, tidak didasarkan dengan hati yang ikhlas. Nah, berarti Allah mengecam orang yang tidak ikhlas. Dan yang terakhir, kandungan surat At-Tin yang terakhir adalah, silakan. Baik, nah yang terakhir kandungan surat Al-Maun, yaitu mereka bahkan tidak peduli pada hal-hal kecil, enggan membantu sesama, yaitu orang yang tidak mau menolong terhadap sesama meskipun meminjamkan atau memberi hal-hal yang sederhana. Nah, baik anak-anak, silakan kalian buatkan kelompok, kita akan berdiskusi. Ada berapa kelompok ini? 3, 1, 2, dan 3. Ini namanya kelompok apa? Ar-Rahman. Yang ini Ar-Rahim, dan yang ini Ar-Rahim. Baik, Ibu akan bagikan KPD-nya. Kelompok 1 dulu, kelompok Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Nah, perhatikan. Nah, di sini tugas kelompoknya adalah
baik. Jadi berbagi itu kita itu harus membiasakan berbagi dalam hal kecil. Berbagi itu tidak harus berbentuk besar atau mewah. Yang penting kita itu membantu terhadap orang lain. Nah, misalkan memberi makanan. Silakan kasih tepuk tangan. Silakan kembali lagi. Silakan untuk kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kalian. Coba ke depan. Neng Laura. Tidak menyebarkan ibadah, tidak menyombongkan ibadah. Dalam surat ini Allah juga mengingatkan agar kita ikhlas dalam beribadah, tidak melakukan ibadah hanya untuk pamer atau mendapatkan pujian orang lain. Di kehidupan sehari-hari kita menerapkan ini dengan menjaga ketulusan niat dan beribadah, baik sehat, puasa maupun kegiatan sosial. Baik ya, jadi kita itu tidak boleh menyombongkan dalam hal ibadah. Jadi ibadah itu tidak ikhlas karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Silakan kasih tepuk tangan. Silakan kembali lagi. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kalian. Peduli dan membantu sesama yang membutuhkan. Menurut KS Al-Ma'un, kita diajak untuk selalu peduli kepada orang-orang yang kurang mampu dan tidak mengabaikan kebutuhan mereka. Implementasinya bisa dilakukan dengan membantu orang di sekitar kita yang membutuhkan, misalnya dengan memberi sumbangan kepada fakir miskin, yatim piatu atau orang yang terkena musibah. Nah, baik, jadi implementasi Quran Surat Al-Ma'un diantaranya yaitu peduli dan membantu sesama yang membutuhkan. Misalkan tetangga kita ada yang fakir, ada yang miskin, atau yang terkena musibah, kita harus membantu sesama yang membutuhkan. Kasih tepuk tangan. Baik, anak-anak. Nah, mari untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan tentang pembelajaran yang telah kita pelajari